الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin Bapak Ibu rahimahullah wa azakumullah. Pertama sekali kita mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, masih dalam bahasan kita Tauhid Asma wa Sifat. Kembali saya ingin menjelaskan agar tidak timbul keraguan di dalam hati kita. Tauhid Asma wa Sifat, kenapa ini menjadi pembahasan khusus? Karena memang ada orang-orang yang atau kelompok yang tidak setuju kalau Allah itu punya asma wa sifat. Nah ini, jadi supaya Bapak Ibu paham. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, awalnya oleh para ulama kita mentauhidkan Allah itu dari dua sisi sebenarnya. Yang pertama dari rububiyah, yang kedua dari uluhiyah. Tetapi karena datangnya orang-orang belakangan yang mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat, seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau kita perhatikan itu disebutkan, nanti akan kita jelaskan sedikit kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam memahami asma wa sifat. Oleh karena itu, oleh para ulama dibuatlah secara khusus penamaan tauhid itu, yakni tauhid asma wa sifat. Tadinya asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala itu dimasukkan dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam pembahasan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kuatnya pengaruh syubhat yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok sesat ini, sehingga ini merusak kaum muslimin, maka dimunculkanlah satu istilah secara khusus apa yang disebut dengan tauhid asma wa sifat, supaya kita memberikan perhatian secara khusus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama dan sifat bagi dirinya di dalam Al-Quran, pantas atau tidak kita mempermasalahkan? Nggak pantas, Pak. Apalagi sampai menafikan, menta'til. Menta'til itu maksudnya tidak mengakui kalau Allah itu memiliki asma wa sifat. Kan sungguh tidak pantas. Nggak patut kita ini mempermasalahkan, oh ini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini hanya sekedar nama, tapi sesungguhnya Allah tidak memiliki nama. Sifat-sifat Allah ini hanya sekedar penamaan saja,
dan pada hakikatnya Allah itu tidak memiliki sifat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, dari mana dapatnya perkataan itu? Sedangkan kalau kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang perkataannya, tentang perbuatannya, kita wajib menyandarkannya kepada dalil. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib menyandarkannya kepada dalil. Jadi kalau kita katakan bahwa ini sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah ini hanya sekedar sebutan belaka, tidak memiliki makna sama sekali. Subhanallah. Sekarang kita katakan, dari mana kamu dapat perkataan itu? Dan ingat, kamu sedang membicarakan tentang zat yang maha agung, lagi maha tinggi, lagi maha mulia. Nah, ketika mereka membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, bahwa Allah telah menetapkan bagi dirinya ada nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, lagi maha tinggi, tetapi kemudian mereka mempermasalahkan itu. Oh, tidak mungkin Allah punya sifat. Kalau Allah punya sifat, maka Allah sama seperti makhluk. Oh benar, Allah itu memiliki sifat, apakah seperti makhluk? Nah, dua-duanya ini keliru. Ini akan kita jelaskan sedikit. Jadi ketika mereka mempermasalahkan nama-nama dan sifat Allah, ini berarti mereka tidak mentauhidkan Allah di asma wa sifat. Nah, itu maksudnya. Paham nggak maksudnya? Kenapa kita harus mempelajari asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ketika ada orang yang mempermasalahkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu sampai mentamthil atau mentasybih, menyerupakan Allah, memisalkan Allah dengan makhluk? Dia mengakui nama-nama dan sifat Allah, tapi kemudian dia menyamakan Allah dengan makhluk? Atau mungkin dia tidak mengakui nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagi mereka tidak pantas Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat, karena yang memiliki nama dan sifat itu hanya makhluk. Jadi mungkin maksudnya baik gitu, tetapi apa yang mereka bicarakan itu justru di luar dari apa yang telah dibicarakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Nabi tidak pernah membicarakan hal seperti itu. Para sahabat tidak pernah memperbincangkan apa yang telah mereka perbincangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita lihat dulu ada kaidah yang disebutkan oleh ulama, di antaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang hal ini. Betul. Jadi sifat Allah itu dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama, ada yang sifat tsubutiyah. Sifat tsubutiyah ini maksudnya adalah sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Allah yang menetapkan sifat-sifat itu bagi dirinya. Itu disebut dengan sifat tsubutiyah. Inilah yang kita namakan dengan asma' wa sifat. Walillahil asma'ul husna. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah menetapkan ada nama-nama dan sifat-sifat bagi dirinya. Sifat rububiyah ini dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama apa yang disebut dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Saya hanya menyampaikan saja. Apa yang dimaksud dengan sifat dzatiyah? Ada sifat yang melekat pada dirinya Allah, sifat yang selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seperti sifat al-haya, Allah maha hidup. Itu sifat bagi Allah yang terus melekat pada diri Allah, itu tidak pernah terpisah dari diri Allah. Kemudian al-kalam, ya. Allah maha berbicara. Meski nanti sifat al-kalam ini bisa jadi oleh para ulama mengatakan ini sifat dzatiyah wal fi'liyah. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ini ditinjau dari sisi pokoknya sifat kalam itu adalah sifat dzatiyah bagi Allah, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ditinjau dari
perbuatannya Allah. Ya, ini dihubungkan nanti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kapan Allah berkehendak maka Allah akan berbicara. Kapan Allah berkehendak maka Allah akan berbicara. Maka ini disebut dengan sifat fi'liyah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat al-ilm. Allah Maha mengetahui. Sifat ini selalu melekat pada diri Allah. Sifat al-ilm, Allah Maha mengetahui, Allah Maha memahami, Allah Maha mengetahui segala yang detail, yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui. Ini sifat yang melekat bagi diri Allah dan tidak pernah berpisah dari diri Allah. Kemudian ada sifat qadarah, berkuasa, Maha berkuasa. Ini sifat yang melekat bagi diri Allah. Kemudian ada sifat iradah, Maha berkehendak. Ini melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat sami', Allah Maha mendengar. Ada sifat basir, Allah Maha melihat. Dan sifat-sifat lain yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi ini bentuk sifat dzatiyah, atau sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah darinya. Kemudian ada sifat yang kedua, apa yang disebut dengan sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah ini, Bapak Ibu rahimahullah, adalah sifat yang sangat bergantung kepada masyiahnya Allah. Apa itu masyiah? Kehendak Allah dan keinginan Allah. Jadi kalau Allah berkehendak maka Allah akan melakukan. Kalau Allah tidak berkehendak maka Allah tidak melakukan. Apa contoh? Seperti Allah bersemayam di atas arsy. Ini sifat bagi Allah. Kemudian Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ini sifat fi'liyah. Itu kan kalau Allah berkeinginan maka Allah melakukan. Kemudian nanti disebutkan juga di akhirat kalau Allah akan datang. Ya, di sini disebutkan Allah akan datang pada hari kiamat kelak. Itu sifat fi'liyah, artinya sifat yang tidak terus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau dia berkehendak sesuai dengan hikmah dan keagungan serta kemuliaannya maka dia akan melakukan itu. Maka ini disebut dengan sifat fi'liyah. Jadi sifat fi'liyah itu maksudnya sifat yang kadang-kadang Allah melakukannya, ya kadang-kadang Allah tidak melakukannya. Terserah Allah itu maksudnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi untuk sifat kalam berbicara itu disebut oleh para ulama. Ini bisa dua sebenarnya. Ini bisa menjadi sifat dzatiyah bagi Allah, bisa menjadi sifat fi'liyah. Kenapa? Karena kalau ditinjau dari sisi pokoknya sifat ini bagi diri Allah itu sifat dzatiyah bagi Allah. Allah Maha berbicara. Artinya nanti apa lawan dari berbicara? Lawan dari berbicara bisu, diam dan bisu. Apa Allah bisu? Ya tidak. Itu maksudnya. Maka kalau dari sisi pokoknya maka Allah itu Maha berbicara. Tapi kalau ditinjau dari segi kata per kata yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu menjadi sifat fi'liyah. Bapak Ibu paham tak yang saya jelaskan? Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk paham juga. Memang ini harus saya katakan sekali lagi, ini harus didengar baik-baik dulu. Karena kalau Bapak cuma sekedar duduk, Bapak enggak mau duduk, Bapak enggak paham. Wallahi saya dulu waktu belajar pertama ya, saya ngomong menjelaskan apa dan menjelaskan. Ngerti Pak? Karena ini kita sedang bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat al-kalam itu bisa menjadi sifat dzatiyah bagi Allah, bisa menjadi sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kedua, setelah kita menyebut ada sifat subutiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, nanti ada sifat apa? Salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat yang Allah menolak sifat tersebut. Karena sifat tersebut tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah tidur, Allah ngantuk, Allah lemah. Ya, apalagi
Allah tidak mengetahui perkara-perkara gaib misalnya, seperti itu. Nah, ini sifat-sifat seperti ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan sifat salbiyah. Dan kita berlindung kepada Allah dari mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang lemah. Allah menetapkan bagi dirinya dia memiliki sifat-sifat yang maha sempurna lagi maha tinggi. Wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini saya secara singkat saja menyampaikan ini pada waktu kita sangat terbatas. Kemudian berikutnya ingin saya jelaskan terkait dengan tauhid asma wa sifat ini, dan penting bagi Bapak Ibu untuk memahaminya. Apa itu? Terkait dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, terkait dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab ini, dan sebenarnya sudah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang terdahulu, ya, seperti Imam Al-Tahawi, Imam Al-Barbahari, Imam Ibn Taymiyah, dan imam-imam lain. Sangat banyak kitab-kitab tauhid dan sudah dijelaskan, dan itu ribuan tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua kelompok yang menyimpang. Nah, kelompok inilah yang membuat kita harus konsentrasi dan memberikan perhatian terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terkena syubhatnya dan ikut-ikutan. Berapa banyaknya dari kita jika kita tidak memahami apa yang kita dengar selama ini, dari mungkin orang tua kita, dari guru-guru kita, kita mengira bahwa itulah kebenaran. Padahal belum tentu. Jadi ada dua kelompok besar. Ini juga disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mensyarah kitab Ushul Tsalatsah, ya, atau salah satu usul. Saya juga membahas di ada beberapa tempat kitab Ushul Tsalatsah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama, apa yang disebut dengan kelompok musyabbihah. Kelompok musyabbihah. Apa ini? Kelompok di sini disebutkan syabbahullah bi khalqi. Kelompok yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ja'alu sifatahu min jinsi sifatil makhluqin. Mereka mengatakan sifat yang ada pada diri Allah itu taubahnya seperti sifat yang ada pada diri makhluk. Pantas atau tidak? Saya mau tanya dulu. Pantas nggak ada orang yang mengatakan bahwa sifat yang ada pada Allah dia taubahnya seperti sifat yang ada pada diri makhluk? Boleh atau tidak kita mengatakan? Haram hukumnya. Dan kalimat ini sudah bisa katakan bisa membuat kita menjadi kafir. Saya katakan sekali, bisa membuat kita menjadi kafir. Maka kita harus berhati-hati. Nah, ini disebut dengan musyabbih. Walidzalika sammu musyabbih. Oleh karena itu mereka disebut dengan musyabbih. Ini kelompok musyabbih. Jadi mereka tidak menafikan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Mereka tetapkan Allah itu maha mendengar, tapi mendengarnya Allah itu taubahnya seperti mendengar manusia, seperti hewan. Yang nggak beda itu maksudnya. Ya, pokoknya sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Mereka menetapkan bahwa Allah itu maha melihat. Ya, tapi melihatnya Allah itu taubahnya seperti melihatnya makhluk. Subhanallah, maha suci Allah. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua apa yang disebut dengan kelompok mu'attilah. Mu'attilah. Attala yu'attilu, mu'attil, ta'til. Itu artinya apa? Artinya kelompok yang menafikan dan meniadakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Mereka tidak mau mengakui bahwa Allah itu memiliki sifat. Karena kata mereka, kalau Allah memiliki sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi memang kalau kita lihat sepintas itu, kelompok ini seperti benar. Kenapa kita katakan seperti benar?
bahwa mereka ingin mentanzih, ingin membersihkan Allah dari unsur-unsur makhluk. Mereka ingin membersihkan Allah dari kekurangan. Mereka ingin membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas sebenarnya bagi Allah. Kenapa? Karena yang memiliki sifat itu sejatinya hanya makhluk. Allah tidak memiliki sifat. Masa Allah punya sifat? Masa Allah punya banyak-banyak nama? Masa Allah punya sifat? Ya kalau punya sifat sama seperti makhluk jadinya. Oleh karena itu kata mereka, nama-nama dan sifat-sifat yang kita dapati di dalam ayat dan Al-Quran dan hadis itu tak lebih dari hanya sekedar penyebutan belaka. Yang pada hakikatnya Allah tidak pernah memiliki nama dan sifat seperti itu. Karena kalau kita katakan bahwa Allah memiliki sifat, apa bedanya Allah dengan makhluk? Wah, bagus juga kan? Benar nggak? Coba bapak bayangkan, bagus juga itu terdengar. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena yang punya nama dan sifat-sifat itu hanya makhluk. Jadi maksud mereka adalah mentaqdis, mentanzih, agar Allah itu tidak mirip dengan makhluk, agar Allah itu tidak sama dengan makhluk. Oleh karena itu jangan katakan Allah memiliki sifat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Wa bihamdihi. Nah, ini lebih parah lagi. Kenapa lebih parah? Karena bukan hanya ya sama apa yang lebih parah dua-duanya. Yang satu mengakui tapi menyamakan Allah dengan makhluk. Yang satu tidak mengakui sama sekali. Wa bihamdihi subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang ini? Maka disebutkan oleh para ulama di sini disebutkan Jahmiyah ini kelompok sesat pertama yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu. Inilah kelompok sesat pertama di dalam Islam yang menafikan, yang tidak mengakui nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu. Padahal Allah mengatakan Allah memiliki sifat. Allah mengatakan Allah memiliki sifat. Tapi kelompok ini mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Subhanallah. Nah, disinilah bab kita. Apa nama urgensi membahas tauhid ini? Berarti mereka ini tidak mentauhidkan Allah dari sisi asma wa sifatnya. Tahu apa yang maksudnya? Jadi jangan dianggap remeh masalah tauhid asma wa sifat. Karena di antara kesesatan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam itu di antaranya paling banyak di tauhid asma wa sifat. Di tauhid asma wa sifat. Ya, kalau tauhid rububiyah itu sifatnya sudah umum. Kemudian di tauhid uluhiyah ya sifatnya sudah umum, bukan berarti mereka paham dengan tauhid. Kalau mereka syirik itu bukan berarti mereka paham dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya, orang syirik itu kan berawal dari karena tidak paham, tidak mengerti dengan bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melanggar rububiyahnya, dia merusak keyakinan rububiyahnya kepada Allah, dia merusak keyakinan uluhiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena nggak paham, awalnya nggak paham. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala rusaknya tauhid asma wa sifat ini, pertama pasti karena tidak paham itu ya. Yang kedua bukan karena tidak paham, karena memang mereka sengaja menyimpang dari pemahaman yang benar, yakni pemahaman yang telah ditinggalkan oleh para sahabat. Kita berulang kali katakan, kalau kita ingin berbicara tentang Allah, wajib ada dalilnya. Mana dalil Al-Qurannya, mana dalil hadisnya. Sekurang-kurangnya ada perkataan para sahabat di sana. Kalau tidak ada, berarti memang tidak pernah dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal itu. Nabi tidak pernah membicarakan itu, sahabat tidak pernah memperbincangkan tentang hal itu. Oleh karena itu, kalau Allah, Nabi dan para sahabat tidak pernah memperbincangkan itu, pertanyaannya, pantas atau tidak kita membicarakannya? Paham Bapak Ibu maksudnya? Ini penting Pak, pembahasan ini penting sekali. Nggak pantas gitu. Siapa kita gitu maksudnya? Allah saja nggak pernah menjelaskan begini kok kita seakan-akan lebih pintar dari Allah, lebih pintar dari Rasulullah SAW, lebih pintar dari para sahabat. Sahabatnya nggak pernah memperbincangkan itu, tidak pernah mempertanyakan itu.
Kok tiba-tiba kita kok heboh gitu, kok kita mempermasalahkan itu? Berarti tauhid asma wa sifat kita rusak gitu, bahkan mungkin bisa batal. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, termasuk Imam Syafi'i, ketika ditanya tentang siapa? Jaham bin Safwan. Ini Bang, Jaham bin Safwan. Ini aliran sesat yang pertama yang mengatakan bahwa sifat bagi Allah itu tidak ada. Ini disebut dengan paham Jahmiyah atau kelompok Jahmiyah yang mentaktil nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Hanbal? Dia kafir. Ya Allah, itu merinding. Saya baca merinding. Nah, ini yang mengkafirkan itu enggak sembarangan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tahu. Jadi kalau orang tidak mengakui nama-nama dan sifat bagi Allah, maka dia kafir. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hati-hati dalam masalah ini. Ya, yanfuna al-asma' was sifat. Mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kelompok kedua namanya Mu'tazilah. Yusabbituna al-asma' mujarradatun an-ma'aniha wa yanfuna as-sifat. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah semata-mata, tapi mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah. Setengah-setengah. Benar Allah itu memiliki nama, tapi Allah tidak memiliki sifat. Artinya orang Mu'tazilah ini nanti membedakan antara nama dan sifat bagi Allah. Padahal nanti dalam pembahasan lebih lanjut insyaallah, nama ya sifat bagi Allah, sifatnya nama bagi Allah. Jadi kata mereka, Allah betul memiliki nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi, bagi Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man hafidhaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghafalnya, kata Nabi, maka dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama bagi Allah itu diakui, tetapi mereka tidak mengakui sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Mu'tazilah. Ya. Kemudian ada Asy'ariyah wal Maturidi. Yusabbituna al-asma' wa ba'd as-sifat wa yanfuna al-ba'd al-akhar. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebahagian dari sifatnya, dan menafikan sebahagian sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik itu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang disebutkan di sini oleh para ulama, mereka ini termasuk dalam kategori musyabbihah. Mereka menetapkan sebahagian nama-nama sifat, nama-nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian mereka melakukan tasbih. Ya, nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah itu tidak beda dengan sifat-sifat bagi makhluk. Subhanallah wa bihamdihi. Atau mungkin nanti mereka melakukan takwil, mereka melakukan takyif, mereka melakukan tashbih, tamthil. Itu yang kita sebutkan sebelumnya. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua golongan yang berkembang dalam memahami asma wa sifat. Sedangkan pemahaman Ahlus Sunnah yang diwariskan oleh para sahabat, yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, bagi Ahlus Sunnah, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama-namanya. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah menetapkan bagi dirinya. Kita menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah sebagaimana Rasulullah SAW telah menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala,
tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa takyif, tanpa tashbih. Allah a'lam bishawab. Ya tentunya nama dan sifat bagi Allah itu sesuai dengan kedudukan, keagungan, kemuliaan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sifat bagi Allah tidak sama dengan sifat manusia. Melihat bagi Allah jelas tidak sama dengan melihat manusia. Mendengar bagi Allah jelas tidak sama dengan melihat dan mendengarnya manusia. Jadi disebutkan Allah memiliki dua mata misalnya. Apa sama dua mata Allah dengan dua mata kita? Ya enggak sama. Nah disitulah ketika kita berani membicarakan itu, oh kalau begitu sama dong antara mata kita dengan mata Allah. Nah disitulah dosa itu timbul. Jadi kita katakan, ya sudah, kalau Allah katakan dia memiliki mata, Allah mengatakan dirinya memiliki dua tangan, kita tetapkan itu. Allah mengatakan bahwa dia memiliki kaki, kita tetapkan itu. Kita ikuti saja itu maksudnya. Jangan kita berpikir bahwa itu sama dengan kita. Nah itu yang tidak boleh, itu maksudnya. Nah ketika ada anggapan seperti itu, kalau itu sama dengan makhluk, dan disitulah munculnya nanti ta'til itu mu'attilah, kelompok yang tidak mengakui sifat-sifat bagi Allah. Kenapa? Karena kalau Allah memiliki sifat sama dengan makhluk, kalau Allah sama dengan makhluk, berarti itu tidak mungkin, berarti memang tidak ada sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar betul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pembahasan terkait dengan asma wa sifat ini. Kemudian benar betul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita diskusikan pada pertemuan yang lampau, yakni terkait dengan apa? Dengan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Arasy Allah itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Itu sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian di antara dalil yang dimukakan oleh para ulama, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama hadis, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus, kata Nabi. Fa innahu awsatul jannah. Karena sesungguhnya firdaus itu adalah surga yang paling utama, surga yang paling tinggi. Wa a'la jannati, ya, wa fawqahu arsyur rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta surga firdaus, di atas surga yang paling atas, kata Nabi. A'la jannah, ini surga yang paling tinggi. Di atasnya, di atas surga firdaus itu, kata Nabi, itu ada arasy ar-rahman, arasy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa arasy Allah itu dipikul oleh para malaikat-malaikat, di antara malaikat yang paling mulia. Kata Nabi, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil 'arsy." Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menceritakan kepada kalian
tentang malaikat, dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat yang mengikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Innama baina syahmati udhunihi ila 'atiqihi masiratu 700 masiratu 700 'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jarak antara daun telinganya dengan bahunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sejauh 700 tahun perjalanan. Sejauh 700 tahun perjalanan. Ini kita bicara tentang apa? Tentang arsy Allah Subhanahu wa taala. Tentang arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Yang arsy itu dipikul oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Haqqah itu 8 malaikat yang memikul. Wal malaku ala arjaiha fayahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Dan pada hari itu para malaikat memikul arsy Allah itu berjumlah 8 malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, saya sudah sampaikan sebelumnya, jangankan tentang Allah, seberapa besarnya Allah, malaikat ini saja, ini satu malaikat, antara daun telinganya, kata Nabi, sampai ke bahunya itu jaraknya selama 700 tahun perjalanan. Bapak bisa bayangin itu? Bayangin aja, bayangin. Nggak bisa, kita cuma membayangkan saja tidak bisa. 700 tahun perjalanan. Itu saking besarnya malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu satu malaikat. Itu satu malaikat. Maka saya katakan makhluk Allah yang paling kuat di alam ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melebihi kekuatan malaikat. Kita ambil satu contoh bangsa. Iblis, Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Itu yang jaga siapa? Malaikat. Coba baca hadis. Tandanya Dajjal tidak bisa mengalahkan malaikat. Padahal Dajjal itu, kata Nabi, dilukiskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa membuat tanah yang tandus menjadi subur. Dia bisa perintahkan langit, aku perintahkan kau turunkan hujan. Itu sahih hadis Muhammad. Kata Dajjal dengan izin Allah tentunya, langit, aku perintahkan turunkan hujan. Anjing, sakti banget itu, sangat sakti. Jadi Dajjal itu sakti banget. Sangat sakti dengan izin Allah Subhanahu, tapi dia tidak bisa masuk ke Mekah dan ke Madinah. Karena apa? Karena ada malaikat yang menjaga Mekah dan Madinah. Sahih hadis. Baik, benar. Artinya malaikat itu lebih kuat daripada Dajjal. Meski Dajjal bisa memerintah langit dan bumi. Bumi yang memerintahkan engkau tumbuhkan tanam-tanam, tumbuhkan tanam-tanam. Sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Dajjal tidak bisa mengalahkan malaikat. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-samawati as-sab'u fil kursi illa kahalqati muqtad bil artifal. Wa fadlul 'arsy 'ala al-kursi ka fadli tilka al-falati 'ala tilka al-halqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas. Jadi padang Sahara yang luas itu kursinya Allah. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh.
Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi. Ayat kursi kan? Disebut dengan ayat kursi. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Artinya langit dan bumi itu berada di bawah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah itu lebih besar. Itu maksudnya. Dan Nabi menggambarkan kursi itu seperti padang Sahara. Kemudian langit itu yang 7 lapis langit itu seperti cincin yang dilemparkan ke padang Sahara. Kursi Allah itu seperti padang Sahara, kata Nabi, sedangkan 7 lapis langit itu seperti cincin. Ya Allah, subhanahu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'arsy 'ala al-kursi, sedangkan keutamaan 'arsy di atas kursi seperti keutamaan padang Sahara. Ya, seperti keutamaan padang Sahara di atas cincin. Jadi sama seperti tadi itu. Arasnya Allah Subhanahu wa taala itu padang Sahara, sedangkan kursi Allah itu seperti cincin. Bisa Bapak bayangkan itu? Arasy Allah itu seperti padang Sahara, sedangkan kursinya Allah itu seperti cincin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kan nggak bisa kita berpikir. Ini sahih. Allah a'lam bishawab. Ya, ya azan. Kita tambahkan satu dalil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Beliau mengatakan al-kursiyyu mawdi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat kedua kakinya Allah. Ada Ustaz Kondang, Bapak lihat di YouTube, Ustaz Kondang sok-sokan berbicara tentang sifat Allah. Dia katakan kursi itu tempat duduknya Allah. Nah kan ini manusia gitu, saya katakan. Saya nggak mau sebut namanya siapa, Ustaz Kondang. Kalau nggak ngerti, antum jangan ngomong tentang sifat Allah. Antum baca dulu dalil, pahami dulu. Jadi mentang-mentang sebut kursi dikira tempat duduk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut kursi Allah maksudnya tempat kedua kakinya Allah. Tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala itu bukan tempat duduknya Allah. Bagaimana dia mengatakan kursinya? Nanti dibikin bercanda sama dia gitu. Jadi ngomongin tentang arasnya Allah, ngomongin tentang kursinya Allah itu jadi bahan candaan oleh dia. Kita itu bukan tempat duduknya Allah. Bagaimana dia mengatakan kursinya? Nanti dibikin bercanda sama dia gitu. Jadi ngomongin tentang arasnya Allah, ngomongin tentang kursinya Allah itu jadi bahan candaan oleh dia. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang fanatik juga ke orang ini gitu. Saya nggak usah sebut namanya, tapi dia kondang orangnya. Sok tahu tentang nama-nama dan sifat Allah, tapi nggak tahu dalil. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kursi Allah maksudnya tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Wal 'arsyu la yadurru qadrahu illa Allah taala. Sedangkan arasy Allah seberapa besarnya hanya Allah yang tahu, tidak ada yang mengetahui berapa besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Arasy Allah tidak ada yang bisa mengetahui, tapi digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arasy itu seperti padang Sahara, sedangkan kursi Allah itu seperti cincin. Ini perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak bisa dipikirkan dengan akal. Ya sudah terima saja, karena Nabi ngomong begitu sudah terima saja. Ini kita mencoba untuk mengakal-akalinya. Nanti kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, ya akhirnya apa? Akhirnya kita akan mengatakan Allah sama dengan kita. Disitulah letak kekafiran dan kekufuran terjadi di tengah-tengah orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mengakui asma dan sifatnya yang maha.
maha sempurna. Allah Maha Esa. Ini kita tidak membahas secara detail. Kalau bahasan detail ini panjang sekali. Saya hanya menjelaskan poin-poin tertentu saja, dan mudah-mudahan ini sedikit bisa mewakili dan membuka hati Bapak Ibu untuk mengetahui lebih banyak tentang ini. Belum lagi nanti kalau kita belajar tentang apa? Tentang makna-makna dari sifat-sifat Allah. Ya, makna-makna dari sifat Allah. Saya anjurkan Bapak Ibu untuk beli buku. Silahkan beli Pak, ini bagus bukunya. Saya termasuk yang mengajarkan buku ini. Ibu-ibu minta diajarkan buku itu. Fikih Asma wa Sifat yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badani, Hafizullah Hafizullah. Fikih Asma wa Sifat. Bapak bisa beli di toko ini juga bisa, toko online. Kalau nggak mau pergi ke toko-toko buku, toko online ada Fikih Asma wa Sifat. Itu sekarang lagi disenangi. Itu Masya Allah, kalau belajar itu akan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu. Ya, mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan boleh? Bapak Ibu masih ada yang ragu terkait dengan ini? Ya, ini kan hantaran awal saja. Ya, sekarang ya Pak, sekarang ya Pak. Iya. Yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan puasa Asyura. Yang benar, kalau Bapak nanya, ini kita ikut kalender atau ikut pemerintah? Ikut pemerintah. Kalender itu silahkan saja untuk membuat kalender seperti ini. Tapi kalender itu bukan patokan. Ya, kalender itu bukan patokan. Ketika ada ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah yang harus diikuti. Karena penentuan untuk ibadah di dalam Islam sejak dari zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman para ulama yang empat, itu tentang ru'yatul hilal. Baik itu untuk awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, awal Muharram, tetap ru'yatul hilal. Itu dulu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ragu ini yang benar yang mana, kalender atau yang pemerintah, insya Allah yang benar. Kalau saya tidak salah, pemerintah menetapkan hari tadi itu Tasyura, Asyura, Tasyura itu besok baru Asyura. Tapi kalau dikatakan yang hari ini, iya. Pemerintah hari ini sebelum Muharram. Ya, Allah a'lam bishawab. Yang jelas dalam hal ini apa itu Allah. Jadi yang kita ikuti itu sebenarnya bukan kelompok Pak, tapi ulil amri. Ini kata kunci. Di dalam beribadah itu sebenarnya ulil amri yang kita ikuti. Karena kalau kelompok-kelompok Pak, itu nanti pasti akan bertikai sepanjang hayat kita akan bertikai seterusnya kalau kita mengikuti kelompok-kelompok. Dan yang diikuti itu harusnya pemerintah, ulil amri. Nah, kemudian kalau memang terjadi keraguan-keraguan misalnya, sebenarnya yang kita kalau Bapak puasa hanya Asyura saja, itu memang agak ragu itu Pak. Ini yang Asyura yang mana gitu? Apakah hari kemarin atau hari ini? Atau hari ini atau besok? Ya kan? Maka Nabi SAW dalam hadis itu sebenarnya ini bukan untuk menghilangkan keraguan, tetapi untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi supaya kita tidak sama dengan orang Yahudi. Ketika ditanya oleh para sahabat, kata Nabi, "Idza kana al-'amal muqbil, insyaallah sunnah
9 dan tanggal 10. Itu maksudnya supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Tapi kata Ibn Abbas, belum lagi tiba tahun depan itu Rasulullah sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sempat berpuasa di tanggal 9. Namun Bapak Ibu rahmatullah, berpuasa tanggal 9 itu disunnahkan. Dan para sahabat melaksanakan itu 9 dan 10. Ada hadis lain lagi, meski hadis ini diklaim dhaif oleh para ulama, tetapi dijadikan dalil oleh sebagian ulama mengatakan ini untuk lebih berhati-hati. Sumu yawman qabla wa yawman ba'da. Berpuasalah kalian satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Maksud satu hari sebelum tanggal 10 dan satu hari sesudah tanggal 10. Artinya tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Dan ini mudah-mudahan saya tidak keliru. Juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi untuk berhati-hati, maksud untuk berhati-hati. Maka ada ulama yang mengatakan afdal kalau kita berpuasa 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Nah, jadi sebenarnya kalau hadis yang sahih itu hanya tanggal 9 dan 10. 9 dan 10. Nah, kalau seandainya memang tadi adalah hari tanggal 10, tadi banyak. Ini kalau sudah malam begini tidak masuk tanggal 11. Kalau hitungan tahun Hijriah, masuk ada maghrib itu sudah masuk tanggal 11. Ya, tanggal 10 tadi sebelum maghrib tiba. Kalau seandainya memang pemerintah menetapkan misalnya 10 dan 9 dan 10 itu kemarin dan hari ini, berarti ya ini sudah kita selesaikan. Namun kalau Bapak Ibu masih ragu juga, sebenarnya perbanyaklah puasa di bulan Muharram. Kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang paling utama untuk dilakukan setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Makanya saya selalu menunjukkan kepada Bapak, kalau Bapak tidak mempraktikkan puasa dahulu, Bapak puasa aja di tanggal 1, puasa aja terus itu. Nanti yang penting jangan full, yang penting jangan dipuasakan 1 bulannya, nggak boleh. Tidak boleh, tapi Bapak boleh memperbanyak puasa di bulan Muharram. Mana ada hadisnya? Ini hadis saya baca tadi. Puasa yang paling utama kata Nabi setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Artinya kita boleh puasa banyak-banyak. Jadi supaya Bapak Ibu nggak ragu, puasa aja dari tanggal 1 sampai tanggal 20 misalnya, itu sudah selesai bersolat. Maka nggak ada keraguan dan Bapak mendapatkan keutamaan puasa Muharram, dapat keutamaan puasa Tasu'a dan Asyura. Ketika Nabi ditanya, ahtasibu 'ala Allah yukaffir as-sanata al-madiyah. Kata Nabi, puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Masyaallah. Inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Allah. Alangkah ruginya kita tidak ikut berpuasa. Ya. Kerja setiap hari kita sudah makan minum, kesempatan berpuasa hanya 1 hari diminta oleh Allah dan Rasulnya, kita juga akan berpuasa. Subhanallah. Ini penting untuk jadi perhatian kita. Jadi bagaimana ibadah yang datang sekali setahun ini, Pak? Setahun sekali. Coba kita beri perhatian. Apalagi puasa ini tidak tanggung-tanggung. Ini puasa dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Maka saya katakan berulang-ulang kali, rugi Bapak Ibu yang tidak berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Saya katakan pasti rugi. Karena belum tentu tahun depan antum akan diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Allahu a'lam bishawab. Ini bahasa kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.